Assalamualaikum anak-anak hebat. Semangat pagi. Pagi ini kita akan belajar penerapan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari dan memahami dan membuat patung. Simak video berikut ya. Mari simak cerita berikut ini. Di hari libur, Rani dan teman-temannya merencanakan untuk berkumpul di rumah Edo. Mereka berencana membuat minuman dari jahe. Ya, mereka akan mengolah jahe menjadi minuman sehat dan segar. Namun, alangkah kagetnya Lani, Udin, Siti, Dayu, dan Beni. Edo ternyata sedang sakit. Ia batuk dan demam. Edo terbaring di tempat tidur. Mereka akhirnya bersepakat membuatkan wedang jahe untuk Edo. Di belakang rumah Edo banyak tanaman jahe. Edo sangat senang. Persahabatan mereka sangat indah. Mereka memiliki latar belakang yang berbeda. Namun, semangat tolong-menolong di antara mereka sangat tinggi. Menurut kalian, bagaimanakah sikap teman-teman Edo terhadap Edo? Anak-anak, sikap yang ditunjukkan oleh teman-teman Edo adalah sikap yang sesuai dengan nilai-nilai yang ada dalam Pancasila. Masih ingatkah kamu apa saja bunyi sila Pancasila? Mari kita ucapkan bersama-sama. Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. Dilambangkan bintang. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Dilambangkan rantai emas. 3. Persatuan Indonesia. Dilambangkan pohon beringin. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Dilambangkan kepala banteng. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dilambangkan padi dan kapas. Anak-anak, itulah kelima bunyi Pancasila dan lambang dari setiap sila yang ada pada Pancasila. Tahukah kamu nilai-nilai apa saja yang terkandung dalam sila Pancasila? Kita akan membahas nilai-nilai yang terkandung dalam sila ke-1 dan sila kedua. Nilai yang terkandung dalam sila ketuhanan yang Maha Esa diantaranya adalah takwa terhadap Tuhan yang Maha Esa. Artinya, kita harus selalu menjalankan perintah Tuhan dan menjauhi segala larangannya. 2. Toleransi dan penghormatan kepada agama atau kepercayaan lain. Berarti dalam kehidupan sehari-hari kita harus bisa menghormati orang yang berbeda agama dengan kita. 3. Nilai kerukunan antar umat beragama. Berarti kita harus selalu menjaga kerukunan dan perdamaian di antara umat-umat yang berbeda agama. Tidak boleh saling menghina dan harus selalu menghormatinya. Sedangkan nilai-nilai yang terkandung dalam sila kemanusiaan yang adil dan beradab diantaranya adalah 1. Persamaan derajat. Artinya, sesama manusia itu adalah sama, tidak ada yang lebih tinggi dan tidak ada yang lebih rendah. 2. Menghargai hak asasi manusia. Kita harus bisa menghargai dan menghormati hak-hak orang-orang yang ada di sekitar kita. 3. Solidaritas antar sesama manusia. Berarti kita harus saling membantu tanpa membeda-bedakan. 4. Perdamaian. Maknanya, kita dimanapun berada harus selalu menjaga perdamaian, baik di lingkungan rumah, di lingkungan sekolah, ataupun di lingkungan masyarakat. Itu tadi nilai-nilai yang terkandung dalam sila pertama dan sila kedua.
Anak-anak, sekarang kamu amati gambar berikut. Kemudian kamu tentukan gambar tersebut termasuk dalam sila pertama atau sila kedua Pancasila. Gambar yang pertama. Gambar kedua. Gambar ketiga. Gambar keempat. Gambar kelima. Gambar keenam. Gambar-gambar tersebut menunjukkan sikap yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila pada sila pertama dan sila kedua. Di antaranya, sikap yang sesuai sila pertama adalah saling menghargai antar umat beragama dan juga melaksanakan ibadah sesuai ajaran agamanya masing-masing. Sedangkan sikap yang menunjukkan nilai pada sila kedua yaitu belajar bersama teman, menolong teman yang jatuh, dan bersikap hormat kepada orang tua. Kamu bisa mencari contoh sikap yang lain dengan mendiskusikannya bersama orang tuamu. Apa saja sikap-sikap yang menunjukkan nilai-nilai sila Pancasila di lingkungan keluarga, di lingkungan sekolah, dan di lingkungan masyarakat. Merawat tanaman merupakan perwujudan rasa syukur kita kepada Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan tanaman sebagai sumber kehidupan dan sahabat bagi manusia. Manfaat tanaman tidak hanya pada buah dan bunganya saja. Bagian tanaman lain yang dapat dimanfaatkan oleh penduduk Indonesia adalah kayu. Banyak produk seni yang terbuat dari kayu. Salah satunya adalah patung. Selain kayu, patung juga biasa dibuat dari batu atau dari tanah liat. Patung Nusantara umumnya terbuat dari tanah liat. Patung tersebut sangat diminati oleh wisatawan lokal maupun wisatawan mancanegara. Sekarang, simak bacaan berikut ini. Proses pembuatan patung Nusantara dari tanah liat. Pembuatan patung tanah liat dapat dilakukan dengan teknik cetak, tekan, maupun ukir. Untuk teknik cetak, tekan, dan ukir, sebaiknya menggunakan tanah liat plastis. Jangan menggunakan tanah liat yang terlalu lembek, karena akan menyulitkan untuk memperoleh bentuk yang tepat, rapi, dan jelas. Tanah liat yang terlalu lembek akan lengket pada cetakan gips, sehingga sulit diangkat dari cetakan dan sulit untuk diukir. Kamu bisa membuat kreasi patung Nusantara kamu sendiri menggunakan tanah liat yang ada di sekitar tempat tinggalmu. Tapi jika di sekitarmu tidak ada tanah liat, kamu bisa menggunakan lilin atau plastisin. Kamu bisa membuat sendiri adonan plastisin dari bahan dasar tepung. Penasaran? Kalau begitu, mari kita coba membuat adonan plastisin dari tepung. Sudah siap untuk membuat adonan plastisin sendiri? Siapkan alat tulis dan bahan-bahan yang kita butuhkan. Bahan-bahan untuk membuat adonan plastisin. Yang pertama, siapkan 2 cangkir terigu, setengah cangkir garam, 2 sendok makan minyak sayur, 1,5 cangkir air hangat, dan pewarna makanan secukupnya. Cara membuatnya sangatlah mudah sekali. Yang pertama, campurkan terigu, garam, dan minyak sayur ke dalam wadah. Apabila sudah tercampur, masukkan air hangat secara bertahap hingga adonan menjadi liat dan tidak terlalu lembek. Gulung dan remas-remas adonan hingga bercampur dengan sempurna. Kemudian, bagi adonan menjadi beberapa bagian. Buat lubang di tengahnya dan teteskan pewarna makanan.
Kemudian gulung-gulung adonan hingga warna tercampur merata. Maka jadilah adonan plastisin buatan sendiri. Dengan menggunakan adonan ini, kamu bisa membuat beraneka ragam patung sesuai dengan kreativitas dan imajinasi kamu. Selamat mencoba ya.